Oke teman-teman, bagaimana sih cara membuat animasi sederhana seperti ini? Gampang kok. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama tentunya kita akan membuat terlebih dahulu sequence-nya ya, untuk membuat project baru. Yang pertama kita buka ini ya, klik file, kemudian pilih new, lalu pilih sequence. Dan di sini saya pakainya DSLR 720p60. Di sini kita berikan namanya apa ya, animasi sederhana ya. Oke, kalau udah kita oke saja. Oke, yang kedua langkah berikutnya adalah kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat backgroundnya dulu ya. Nah, teman-teman bisa cari di sini namanya new item ya, di jajaran project. Ya, di menu project kemudian cari yang namanya new item, lalu cari menu yang namanya color matte ya. Kemudian oke saja, kita pilih warna putih ya, kemudian oke. Background kita berikan ya. Setelah itu kita taruh backgroundnya di layer V1. Oke, kita lebarin dulu ya biar nggak terlalu sempit. Cara lebarnya gampang ya, tinggal ditekan klik kiri, digeser kiri kanan seperti ini. Oke, yang kedua kita akan membuat lingkaran ya, sama caranya juga di file, kemudian pilih new, lalu pilih legacy title. Kita tuliskan namanya di sini adalah lingkaran, oke. Lalu oke saja, kita tunggu berapa saat. Oke, ini adalah timeline untuk membuat lingkarannya. Oke, abaikan saja ya untuk Discord-nya. Oke, kita pilih tools yang namanya adalah ellipse tool. Oke, kita pilih, lalu kita buat lingkarannya. Oh ya, sedikit tips kalau untuk membuat lingkaran sempurna di sini saya anjurkan itu menggunakan shift klik kiri ya, sambil ditekan klik kirinya itu untuk menciptakan lingkaran yang sempurna. Oke, shift klik kiri. Oke ya, sudah seperti ini saya rasa cukup. Kita taruh di tengah-tengah ya, ada di sini center. Oke, kalau sudah kita silang, lalu kita taruh di timeline sini di view 2. Kita samakan dulu. Oke, yang kedua kita butuh lagi objek yang lingkaran juga, tapi kita buat lingkaran luarnya ya. Kita pilih lagi new, kemudian pilih legacy title. Kita pilihkan, kita tuliskan namanya lingkaran luar ya. Kemudian oke. Oke, untuk lingkaran luarnya sama juga, kita pilihkan menggunakan ellipse ya, ellipse tool. Oke, ellipse tool. Sama lagi caranya di shift klik kiri. Ini nggak apa-apa ya, abaikan aja, abaikan tampilan di sini. Karena emang tadi kan satu baris ya. Jadi tentunya tampilan di timeline editing untuk membuat legacy title-nya itu bakal muncul juga gitu. Jadi abaikan saja. Oke, kita tengah-tengahin dulu ya. Kita tengah-tengahin karena kita mau buat lingkaran luarnya. Caranya adalah di strokes strokes terserah bacanya apa. Lalu kita pilihkan add. Ya. Dia akan menciptakan lingkaran warna hitam ya, karena defaultnya adalah warna hitam. Nah, karena kita butuh lingkaran luarnya aja, kita yang di menu file ini, fill types yang solid, kita ganti dengan pilihan eliminate. Oke, karena kita mau ganti warnanya jangan hitam, kita ganti warnanya. YouTube itu identik dengan merah ya, kita ganti warna merah. Oke, saya mau sedikit ada variasi warna ya. Di sini kita akan ganti solidnya itu menjadi
radial atau ya path color gradient deh, kita coba ya. Kita mau ganti warnanya itu ungu misalnya. Yang ini juga kita, atau ini deh, kita ganti warna ungu juga biar lebih cantik. Oke, kalau sudah kita silang lagi. Kita taruh lagi di atasnya di V3 ya. Oke teman-teman, kalau misalnya videonya terlalu cepat bisa di back aja ya, karena di sini saya meminimalisir durasi yang panjang. Yang penting teman-teman bisa paham ya. Oke, kita sudah buat 1, 2, 3. Yang perlu lagi adalah di sini objeknya tadi YouTube ya. Oke, kita import aja ya YouTube-nya. Bisa caranya itu diklik kanan kemudian import. Klik kanan importnya itu ada di ini ya, di objek. Di timeline project. Diklik kanan aja, cari yang kosong ruangannya, kemudian kita pilih import, atau bisa juga dengan menggunakan file lalu kita pilih import, atau bisa juga dengan menggunakan drag and drop ya. Oke, kita pakai drag and drop aja. Oke, di sini saya akan cari dulu ya logo YouTube-nya. Mana ya logo YouTube-nya ya? Enggak, saya butuhnya yang mana ya? Ini dia. Sorry. Oke, kita drag aja ya. Kemudian kita taruh di Premiere. Oke. Nah, ini ukurannya bisa kita sesuaikan ya. Caranya adalah kita klik dulu objek logo YouTube-nya, lalu kita pilih Effect Control. Namanya apa? Effect Control lah ya. Oke, Effect Control. Kita pilih yang scale ya. Scale-nya ini kita turunkan. Cara nurunkannya itu di klik kiri ya. Kalau klik kiri tahan maksudnya. Klik kiri tahan itu kalau ke arah kiri itu dia untuk mengurangi ukurannya. Kalau ke arah klik kiri tekan ya, maksudnya klik kiri itu ditekan. Kalau ke arah kanan itu dia memperbesar. Kita kecilin ya. Oke, kita sudah buat tampilannya dulu. Lantas bagaimana sih cara menjalankan animasinya itu? Oke, untuk lebih detail di sini saya akan matikan dulu ya. Untuk matikan dulu toggle track outputnya biar fokus satu-satu. Oke, kita fokus ke lingkaran yang pertama. Di lingkaran pertama kita akan menggunakan tools namanya apa ya, bisa dibilang motion ya. Motionnya itu adalah scale ya. Karena dari materinya aja, dari teorinya aja adalah keyframe ya. Keyframe itu adalah salah satu teknik ya untuk melakukan animasi yang mana sebagai penanda antara titik awal dengan titik akhir gitu. Titik awalnya itu tentunya adalah kita mau si lingkaran itu dari bentuk kecil dulu ya, kemudian ke titik berikutnya itu menjadi semakin besar. Oke, caranya kita pilih scale dulu ya. Scale-nya ini kita aktifkan dulu ya teman-teman, untuk menandakan bahwa di titik pertama ini kita akan membuat si lingkaran itu menjadi kecil dulu. Oke. Kita kurangin ya, karena kita munculnya itu dari kecil ke besar, berarti yang pertama di titik awalnya itu adalah kita kecilkan menjadi 0,0. Oke. Lalu kita maju berapa frame, caranya adalah menggunakan shift klik kanan. Saya akan coba untuk menggunakan 30 frame ya. Maka shift klik kanannya itu adalah berapa? Kalau shift klik kanan sekali itu adalah 5, berarti kita membutuhkan sekitar 3 kali ya, 6 kali karena 30 frame nya. Oke, kita mulai shift klik kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di titik ini kita akan membuat si animasinya itu atau lingkarannya itu, membuat animasinya menjadi
dari kecil ke besar ya. Nah di titik ini kita akan membuat animasi lingkarannya itu menjadi besar. Maka nilainya di sini adalah kita akan berikan ke berarti 100 ya. Kita berikan 100. Oke, kita lihat. Ya, dia muncul ya. Oke, supaya animasinya ini lingkarannya bisa bisa lebih smooth lagi. Caranya kita klik dulu titik akhir ini, kemudian klik kanan, pilih is in, ya. Setelah itu di titik awalnya kita pilih lagi dan klik kanan, pilih is out, ya. Kemudian di sini ada lambang segitiga ke kanan atau kursor kayak kursor segitiga gitu ya. Kita klik, nah coba kita besarkan. Nah di sini kan ada semacam kayak tali gitu ya. Nah ini kita bisa atur sebenarnya. Kira-kira aja supaya animasinya itu bisa jauh lebih smooth walaupun nggak sesmooth menggunakan After Effects tentunya. Oke, bisa kelihatan ya ada sedikit perbedaan. Nah dibandingkan kita tidak menggunakan namanya velocity. Beda ya. Oke, kita rasa cukup ya. Nah, oke, yang pertama kita sudah membuat lingkarannya itu menjadi bergerak ya dari kecil ke besar. Oke, langkah kedua kita akan membuat lingkaran yang bagian luar ya itu berputar berapa 360 derajat itu ya ke arah seperti searah jarum jam. Oke, kita nyalakan dulu ya yang objek lingkaran luarnya. Pertama buka menu efek ya yang ada di sini. Kemudian kita pakai efek yang namanya radial wipe. Ya. Kita pakai radial wipe yang di transition. Kita drag kemudian taruh di objek lingkaran luar. Oke, setelah itu kita balik ke efek control. Nah, di sini kan di radial wipe itu ada banyak pilihannya seperti transition completion, start angle, wipe center, wipe and juga feeder ya. Kita bisa lihat ini pergerakannya ya. Oke, langsung aja kita buat karena kita mau bikin arahnya searah jarum jam, maka di sini pilihan wipe-nya itu clockwise ya. Kalau counter clockwise itu sebaliknya. Yang perlu kita nyalakan dulu adalah di transition completion ya. Kita nyalain dulu toggle animation-nya ya. Karena kita itu mau bikin seperti arah jarum jam, berarti kan 360 derajat ya. Kita putar, kita nolkan dulu ininya, transition completion-nya. Kemudian kita ubah counterclockwise. Oh, ternyata salah, counterclockwise itu yang searah jarum jam, yang sementara clockwise itu arah sebaliknya ya, arah sebaliknya dari arah jarum jam. Jadi kita nolkan dulu ya. Karena kita kan mau bikinnya muternya seperti arah jarum jam, berarti kita hilangkan dulu ya, berarti ternyata 100% dulu. Kemudian kita maju 30 frame, berarti shift klik kanan sebanyak berapa? 6 kali ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di titik ini kita tandai ya. Kemudian kita munculkan. Ya, kembali ke 0% lagi. Coba kita preview. Ya, seperti itu ya. Kalau dirasa kurang cantik ya tampilannya atau animasinya itu kurang menarik, teman-teman bisa atur ya sesuai selera. Kita coba untuk mundurkan objek lingkaran luarnya. Jadi ketika dia muncul lingkaran dasarnya itu sudah mulai membesar, kita bisa langsung munculkan efek lingkaran
luarnya, tapi coba kita mundur lagi. Oke, mungkin cukup ya segini ya. Tinggal teman-teman atur seseleranya atau senyamannya aja, enak dilihatnya gimana. Oke, kalau menurut saya segini juga cukup. Oke, cukup ya. Kemudian kita aktifkan lagi untuk layar yang keempat, yaitu logo YouTube-nya ya. Kita nyalakan dulu. Karena kita mau memunculkan logo YouTube-nya itu dari mulai besar ke kecil. Kebalik, dari kecil ke besar. Berarti sama juga ya caranya, kita pakai namanya scale. Ya, seperti biasa kita nyalakan dulu toggle animation-nya. Di titik awalnya itu adalah kita mau bikin si logo YouTube-nya itu menghilang dulu. Kita buat 0. Jadi kita samakan aja ya lingkarannya, objek YouTube-nya itu kita pakai 30 frame, berarti 6 kali shift kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di titik ini kita nyalakan add keyframe ya. Tadi ukuran terakhir itu 14 ya, 14 scale-nya. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dibikin smooth lagi seperti biasa tadi caranya ya. Yang titik terakhir ini kita ease in, kemudian titik awal kita ease out. Scale-nya kita coba atur ya untuk velocity-nya supaya lebih halus gitu. Coba kita lihat. Cukup ya. Cukup ya segini ya. Oke. Nah, sebentar. Oke. Kalau menurut saya segini udah cukup lah ya, tinggal teman-teman explore lagi aja. Yang pasti tekniknya atau caranya sama aja. Oke, ini udah jadi ya. Terus gimana sih caranya supaya satu lagi terakhir ya, kita belum bikin YouTube-nya itu untuk muter kayak roda gitu ya. Nah, itu gampang kok. Di frame awal kita nyalakan dulu toggle animation di rotasinya ya, rotation. Karena memutar seperti roda itu kan berarti 360 derajat ya. Nah, berarti kita mulai dari 0 ya, dari 0. Terus kita balikkan ke titik terakhir itu sebanyak 360 ya. Coba kita lihat review. Oh, salah ya, berarti kalau misalnya 0 360 berarti minus 360 di awalnya. Nah ya, muter ya. Berarti titik awal itu adalah minus 360, kemudian di titik akhirnya itu adalah 360. Oke. Jadi ya. Oke, seperti itu caranya. Kemudian langkah kedua kita akan membuat tulisan tadi sampelnya adalah Infada Channel ya, keluar dari di balik logo YouTube-nya itu. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat teks terlebih dahulu. Sini saya pakainya teks biasa aja ya, bukan legacy title. Setelah teman-teman mau pakainya teks yang biasa atau yang legacy title. Sini saya akan beri nama Infada Channel ya. Lalu masuk ke menu Essential Graphic, kita ratakan tengah dulu ya. Dan di sini di fill kita ubah warnanya warna hitam. Untuk teks, font teksnya terserah mau diganti sesuai selera teman-teman atau mau default juga nggak jadi masalah. Sini saya akan ubah pakai font Unisage Heavy Caps. Oke ya, kita udah bikin channelnya ya. Kita
matikan dulu untuk layar info ada channelnya. Oke, di pertemuan kemarin kan saya sudah bilang ada teknik yang namanya nesting ya untuk menggabungkan seluruh layar. Nah itu fungsinya untuk membuat animasi berikutnya itu dalam satu kesatuan gitu singkatnya ya. Jadi ini kita nesting dulu ya ke 3 layar yang tadi yang sebelumnya itu sudah kita animasikan. Kita nest, kita beri aja nama logo YouTube ya. Oke, nanti dia akan warnanya hijau seperti ini ya. Di sini juga sama aja kok, bisa kita atur scale-nya juga, bisa kita atur positionnya juga ya, sama aja. Kalau udah dibentuk nesting itu animasi sebelumnya tuh nggak akan ketimpa, jadi akan muncul lagi animasi baru. Jadi kita bisa bikin banyak animasi kalau udah di nesting. Oke, coba kita kecilkan ya. Ini mungkin terlalu besar. Kita coba ukuran ke berapa ya? Sekitar mungkin 90. Oh kurang ya, mungkin 85 atau mungkin 80. Oke 80 cukup ya. Oke, karena di awal itu ketika dia muncul si logo YouTube ini dia bergeser ke kiri, maka di frame berikutnya ini kan frame awal itu dia menghilang ya, kemudian dia muncul dengan pergerakannya ya menjadi besar. Nah pada saat di titik ini, di titik terakhir, kalau di titik terakhir itu kan si logo YouTube, lingkar dan sebagainya kan sudah berhenti ya. Nah di titik ini, di titik yang nesting kita bikin lagi animasinya gitu. Caranya kita nyalakan dulu seperti biasa toggle animationnya, kita beri tanda bahwa di frame ini saya akan melakukan sebuah animasi ya, yang mana animasinya itu akan bergerak ke kiri ya. Mari kita majukan framenya sekitar 30 frame lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita tandai di sini. Kemudian kita geserkan. Nah, segini ya kira-kira. Coba kita review ya. Nah, jalan ya. Tapi ini karena animasinya terlalu lama, coba kita pendekkan lagi. Oke. Cukup ya. Kalau mau diperhalus bisa seperti biasa di temporal interpolation ya, diklik kanan. Kemudian pilih is in, yang di titik awal kita pilih is out. Kita atur lagi velocity-nya. Nah, saya sering buatnya seperti ini bentuknya. Jadi seperti apa ya? Kayak serodotan atau apa ya? Ya serodotan sih kalau orang sini bilang. Ini masih terlalu kasar, kita coba untuk haluskan aja. Oke, cukup ya, udah ada sedikit animasi blurnya ya. Oke, langkah selanjutnya ini kan udah jadi ya logo YouTube-nya bergerak. Nah, sekarang langkah berikutnya kita munculkan si animasi Infada channelnya itu muncul dari balik logo YouTube-nya. Gimana caranya? Logo YouTube ini kan, logo Infada teks Infada channel itu kan ada di atas layar ya, di atas layar dari logo YouTube. Otomatis dia kan menimpa kan. Sementara logikanya adalah si teks Infada channel itu ada di balik logo YouTube-nya ya. Artinya kita tinggal memindahkan logo YouTube itu berada di layar atas dan Infada channelnya berada di layar bawah. Tuh, bisa terlihat kan? Nah, sekarang PR-nya gimana caranya supaya ketika dia bergeser si logo YouTube-nya, si Infada channelnya itu dia muncul. Nah gitu ya. Itu ada ada efek yang namanya cropping ya. Oke, kita ke efek.
Kemudian kita cari nama menunya adalah crop. Ya, kita drag, taruh di text Infada channel. Oke. Setelah itu kita buka efek control. Nah, di sini ada efek yang sudah tadi kita masukkan ya. Nah, di sini crop. Kita klik cropnya ya. Di sini ada titik ya, kayak titik apa ya, semacam garis untuk memotong. Kita atur ya sekira-kiranya si Infada channelnya itu ketika digeser munculnya dari garis yang sudah kita crop. Untuk lihatnya kita matikan dulu aja ya si logo YouTube-nya biar lebih jelas. Nah, bisa teman-teman lihat kan? Nah, seperti ini. Salah teman-teman mau pakainya seperti ini ya caranya, atau mau pakai di sini tahan klik kiri. Kalau saya biasanya pakai ini ya, klik cropnya, kemudian aturnya di sini, di garis ini ya. Oke, coba kita lihat lagi, nyalakan. Cukup ya dari sini ya. Kalau nggak tengah-tengah dicoba. Oke, simple aja. Jadi ketika logo YouTube itu sudah bergeser, ya. Nah, di titik ini berarti si Infada channel itu munculnya mulai dari sini. Ya, dari garis di frame ini. Oke. Coba ya. Nah, ya kan? Oke, gampang kan? Nah, jadi setelah kita geser di titik ini, kita nyalakan lagi ya toggle animation-nya. Karena di titik terakhir ini Infada channel di tengah-tengah sini, berarti di titik awalnya kita geser dulu sampai tidak terlihat. Maju sekitar ya mungkin 10-15 frame berarti ya. Shift kanan lagi 1, 2, 3, 4, 5 atau 4, 20 frame lah. Oke, kita nyalakan add keyframe-nya, kemudian kita geser ke kanan lagi kira-kira sampai muncul semua tulisannya. Oke, seperti itu. Coba kita lihat. Muncul ya. Seperti biasa kalau mau dibikin halus, klik kanan lagi, pilih temporal interpolation is in. Kemudian yang titik awalnya kita klik kanan, kemudian pilih temporal interpolationnya is out ya. Oke, kita perhalus. Oke, terlalu cepat. Oke, ini udah halus ya, udah lumayan halus nih. Oke, karena ini tulisannya apa ya terlalu besar, kita kecilkan aja dulu ini logo YouTube-nya, kira-kira mungkin segini lah ya, sekitar 60 scale. Dan Infada channelnya juga kita coba untuk kecilkan ya, 60 atau mungkin berapa ya, 76. Nah ini oke. Cukuplah segini ya. Oke, ini karena ini, tadi kan kita kecilin scale-nya ya, otomatis si position itu ya masih ke bawah animasi yang lama, jadi tinggal kita ini hapus aja dulu ya. Ini hapus aja dulu. Kita klik, kemudian tekan tombol delete. Oke, sudah hilang. Tinggal kita atur kira-kira berapa, mungkin sekitar 15 frame ya. Terus kita keluarkan lagi ke arah kanan. Tahan klik kiri ya, cara keluarinnya. Oke, coba kita lihat. Oke, ini ada lengkungan ya. Ini bikin animasinya agak sedikit kaku, kita turunkan aja. Ya, si apa ya? lingkaran birunya. Oke, masih sedikit kasar. Oke, cukup ya.
Oke, sudah lumayan halus ya. Oke, itu dia teman-teman, kurang lebih ya untuk membuat intro sederhana, yaitu animasi intro YouTube ya. Teman-teman bisa coba kembangkan lagi. Tekniknya sih hampir sama semua, yang pasti menggunakan motionnya itu ada position, scale, dan rotasi ya. 3 ini aja yang sering digunakan, maksudnya basicnya ya. Kesananya sih pasti menggunakan efek-efek yang ada di Premiere itu sendiri yang sudah disediakan, tinggal teman-teman nanti kembangin lagi aja. Tapi secara basicnya ya kurang lebih seperti ini. Oke, terakhir bonus ya. PR-nya, langkah selanjutnya gimana caranya supaya si Infada Channel ini, si teksnya ketika dia bergerak itu ada semacam efek blur ya. Gampang aja, kita aktifkan aja ini layar Infada Channelnya ya. Kita pilih efek yang namanya directional blur. Kita ketik aja directional blur. Kita pilih yang ini ya, terus kita taruh di Infada Channel. Balik lagi ke effect control. Oke, sama lagi ya. Berarti kan di titik awal itu sampai di titik akhir itu ketika dia bergerak ada efek blur ya. Ya berarti tinggal aktifkan aja blurnya gitu ya. Cara ngelihatnya kita geser dulu ya di titik yang muncul semua teksnya. Terus kita coba otak-atik nih si directional blurnya. Kalau ke kanan seperti apa, kalau ke kiri seperti apa gitu ya. Oke, ketemu ya. Berarti oke. Yang directionnya itu minus 74 derajat, yang blur length-nya itu 6 ya, 6 poin. Jadi kita nyalain aja dulu pertama. Di titik awal kita nyalakan dulu toggle animation yang direction dan juga toggle animation yang blur length-nya. Oke, kita maju berapa frame ya, coba kita lihat. Geser aja. Oke, di titik ini Infada Channel-nya berhenti ya. Ya udah, tinggal kita normalin lagi. Kita normalin lagi berarti 0 ya. Ini ya juga 0. Oke, coba kita lihat. Oke, ini masih agak kasar ya. Tinggal kalau masih kasar gini tinggal teman-teman geser aja titik direction dan blur length-nya ini kira-kira. Oke, masih lumayan kasar ya. Coba kita kalau majuin lagi. Oke, cukup ya. Kalau masih kurang tinggal dimajuin aja ya. Kita blok titiknya. Coba kita majuin. Oke, cukup ya. Ketika dia bergerak itu ngeblur. Nah, oke, simple kan? Sip. Oke, biar nggak kebanyakan layer ya, kita tinggal satuin aja, kita nesting lagi. Oke, klik kanan ya, kita blok, bukan klik kanan, kita seleksi, terus nesting. Kita bikin nesting baru namanya intro fix misalnya. Lalu oke. Kalau merah kayak gini sebenarnya tanda ya bahwa di dalam layar ini itu ada animasi atau efek yang digunakan. Sebenarnya untuk beberapa kasus ya, semisal komputer atau laptopnya yang bisa dikatakan kentang, itu pasti tentunya ketika mereview dalam keadaan live seperti ini suka patah-patah ya. Jadi saran saya ketika merah ini kita bisa di-render dulu ya. Caranya di file ya, klik file kemudian pilih namanya
Mana ya, kalau di sini tuh oh nggak ada ya. Ya udah, shortcutnya itu pakai enter ya, pakai enter. Nah ini akan melakukan rendering files. Tungguin aja. Oke, hijau ya. Kalau hijau tandanya udah dilakukan render dan pasti ketika review itu pasti jadi lebih enteng. Oke. Ya, itu dia untuk video tutorial ya atau pembelajaran kita tentang animasi dasar ya menggunakan position, scale, dan rotasi. Untuk pertemuan berikutnya nggak jauh beda, tentunya nanti akan banyak perpaduan efek-efek lainnya. Tadi kan kita udah pakai crop, blur, ya mungkin kan ada efek-efek lainnya akan kita akan kita pelajari gitu. Oke, sampai segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.